Halo sahabat semua dimanapun berada, sampai datang, sampai jumpa di video kali ini. Saya ada sharing gitu aja ya sahabat semua, untuk dimanapun berada. Pentingnya kita selalu tetap maju, dan harapan saya teman-teman juga dan semuanya pasti menjalani dengan kemajuan juga ya. Kalau dilihat sih perjalanan ini ya, saya hanya sharing aja karena ada berbagai macam media sekarang, sudah banyak yang memang itu memiliki karakteristik yang beda-beda. Yang saya lihat sih ya seperti itu. Misalnya dari halnya Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Tapi ya sebenarnya sifatnya sama, mengkomunikasikan, tapi dengan komunikasi yang beda saja gitu, melalui jaringan udara. Jauh lebih efektif memang, tapi dalam segi mental, meskipun kita nggak ketemu, tapi kita tahu. Nah, kadang hal yang merasakan itu jauh lebih enak gitu ya. Ketika kita bertatapan saja seperti ini, saya merasa ya saya lihat itu meskipun itu kamera saja, tapi sebenarnya saya sedang mengkomunikasikan dengan sahabat semua dan teman-teman semua dimanapun berada. Baik, jujur saja saya kalau lihat sih ya bagus juga sih, tapi saya akan berlatih untuk bagaimana caranya untuk selalu memberikan info yang menarik. Dan selanjutnya, ini sampai saat ini saya memang masih di dunia properti, dan sebelumnya saya banyak sekali memang percobaan, ya nggak tahu itu bisnis atau jualan, tapi yang penting yang saya tahu itu nggak ada gaji kecuali memang kita kerja. Jadi ya seperti itu. Kalau sepemahaman saya seperti itu. Jadi kalau dikatakan bisnisnya ya belum sih, belum sampai yang baik gitu. Tapi apapun pekerjaannya ya saya akan tekuni dan lakukan yang terbaik gitu aja sih. Biar nggak terlalu beban gitu aja. Jadi setiap ada kesempatan apapun itu ya teman-teman, ya lakukan yang terbaik saja. Gitu saja biar nggak repot. Dan selalu seimbang ya, selalu berseimbang. Seimbang itu bisa jadi kita menjadi apa ya, seperti bunglon, tapi bunglonnya itu cepat gitu ya adaptasinya. Apapun keadaannya tetap bisa survive. Ya seperti itulah kita bisa berkembang. Dengan banyaknya ujian dan banyaknya kerjaan, kita bisa semakin baik. Ya apalagi ya, aku nggak tahu saya mau ngomong aja sih, mau ngomong kemana-mana ya. Nah kadang kita juga suka nggak tahu arah tujuan kemana, padahal sebenarnya tujuan itu sangat penting ya. Tapi namanya manusia itu juga nggak tahu, ini masing-masing orang itu juga beda-beda sih. Kalau menurut teman-teman di sana bagaimana? Ini saya mau ngobrol aja sih. Jadi mau latihan ngobrol, tapi dengan hal yang memberikan positif sepengalaman saya, sehingga bisa jadikan momentum aja. Karena ya gitu, waktu cepat banget berlalu. Berusaha untuk menjadi yang baik, yang terbaik, malah terlalu kepikiran, malah terlalu ya biasa dikenal dengan overthinking lah. Saya sering banget seperti itu. Jadi ya ini, maka saya usahakan untuk ngobrol aja biar nggak terlalu terlalu mikir gitu ya.
Saya itu mesti kayak gitu. Jadi kalau nggak sesuai dengan ekspektasi, saya langsung pivot. Ya pivot dalam arti gini, kalau nggak bisa strategi A, ya langsung ke strategi B yang maksimal gitu aja. Jadi ya memang sebenarnya nggak ada itu sih, ya selalu berkembang aja gitu. Terus kenapa saya suka buku-buku gitu? Buku-buku juga memberikan apa ya, sumber daya yang paling penting. Meskipun saat ini buku itu kurang di, ya nggak tahu juga kurang diminati atau gimana, tapi data seperti itu. Tapi saya akan berusaha terus untuk memberikan yang positif-positif saja. Ya nggak tahu ini kalau teman-teman atau dimanapun berada itu menganggapnya hal yang kurang baik atau gimana ya. Dari tadi saya yang bicara ngalur ngidur, tapi intinya kita harus selalu adaptasi dan selalu mawas atas perkembangan dunia yang semakin cepat ya. Khususnya di dunia informasi, khususnya di dunia marketing, bisnis, dan apapun pekerjaannya, tetap selalu bertumbuh, dan bertumbuhnya itu yang positif dan selalu semangat. Oke. Tapi meskipun kita disuruh semangat pun, tidak semua orang selalu semangat, kecuali karena pikiran dan kehendak kita saja. Saya paham akan hal itu. Tapi semenjak saya belajar bahwa kita tidak dilahirkan untuk selalu bisa gitu ya, tapi dilahirkan untuk selalu bangkit dari apapun, dan bangkit dari kesalahan, bangkit dari belajar, dan apapun itu pekerjaan teman-teman. Ya memang berat, tapi kalau terlalu berat ya sudah, itu cukup, ikhlaskan, gitu saja. Ya kita cari hal yang baru, tentunya untuk menjadi yang lebih baik. Lakukan senyaman mungkin. Nyaman ini banyak diinfokan di mana-mana ya sahabat semua dan teman-teman semua. Nyaman ini tergantung orangnya masing-masing. Karena kenyamanan juga hal yang buruk juga sih. Karena ya tubuh itu selalu protes, pikiran akan selalu protes, hati akan selalu protes untuk senantiasa selalu bergerak. Demikianlah hidup dengan waktu. Waktu yang terus berjalan, waktu yang terus maju, yang tak bisa kita hentikan. Selalu bergerak. Kalau kita tidak menentukan arah ya gak tahu juga sih. Saya juga bingung dengan tujuan. Tapi sebenarnya tujuan itu apa sih? Yang pada akhirnya kita juga, tujuan juga bisa berakhir. Tapi ada yang tanpa akhir, dengan tujuan yang sampai abadi ya, bisa dikatakan seperti itu. Karena kehidupan juga bukan hanya kehidupan di sini saja, kehidupan juga ada kehidupan yang selanjutnya. Kalau di dalam agama Islam ada berbagai macam hal, justru hal yang bisa dikatakan disenangi, bahkan juga bisa ditakuti. Karena saya juga masih ada banyak sekali dosa dan juga hal yang buruk juga. Gak tahu di kehidupan kapan, tapi waktu akan terus berjalan. Di sini saya akan cerita saja sampai berhenti ya. Oke. Baik, teman-teman. Di perjalanan sampai yang ke 2020, dulu saya sangat menginginkan dengan berbagai hal yang ya sekiranya dahsyat gitu ya.
semenjak perjalanan waktu memang tidak mudah hal yang apa yang kita harapkan itu spektakuler atau melebihi dari ekspektasi kita. Tapi ya kita harus terus berjalan saja, nggak apa-apa. Impian itu tetap ada, tapi kita harus realistis dengan keadaan kita, dengan kemampuan kita, dengan lingkungan kita. Sehingga apa yang kita harapkan itu tidak terlalu pupus, atau bisa dikatakan ya kita itu merisaukan lah, sampai merisaukan. Ya tapi nggak apa-apa sih, dilanjutkan dengan cara-cara belajar yang baru, dengan konsultasi dengan berbagai guru, dengan melihat orang bagaimana kok bisa sampai seperti itu dan tujuan-tujuannya, cara-caranya, strateginya. Dengan adanya hal itu mungkin kita bisa untuk mencapainya berbagai hal. Sebenarnya ini kehidupan yang saling mendukung ya. Tapi kehidupan juga kadang apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, kita harus siap, dan bagaimanapun itu pasti Tuhan akan berikan yang terbaik. Allah SWT yang akan memberikan yang terbaik. Pasti ada alasan kenapa kita ada dan dalam kehidupan ini yang sangat serba cepat ya, kalau bisa dikatakan. Bahkan kalau dilihat dari tahun yang akan datang, itu malah Internet of Things. Internet of Things ini apapun yang kita pegang, apapun yang kita butuhkan, itu akan menjadi serba cepat banget. Bahkan kita tidak perlu keluar rumah, sudah barang datang. Gak perlu kurir, sudah barang datang. Gak perlu jalan, barang sudah di depan. Gak perlu main game pakai mobile, sudah di depan mata, pakai virtual. Itu salah satu teknologi yang Oculus ciptakan dari Facebook. Itu nggak tahu kapan, tapi itu benar-benar seperti hal yang merubah dunia banget. Itu yang saya alami. Ya dengan adanya hal itu ya risau. Karena masa depan juga nggak tahu gimana. Apakah sesuai harapan, apakah sesuai tujuan kita. Tapi kita harus terus berusaha saja. Dengan adanya hal itu kita akan tenang untuk menghadapinya selalu. Apapun masalah, apapun keadaannya, itu sudah menjadi tanggungan kita sebagai makhluk yang diciptakannya. Ya seperti itu saja sih, sehingga bisa ikhlas untuk menjalaninya. Banyak sekali hal yang saya pelajari, saya belajar ke sana kemari. Ya ikut-ikut gitu aja sih. Kadang ya ikut-ikut juga. Tapi dengan mengikuti hal itu adalah hal yang seperti memang perjalanan. Jadi nggak bisa diputuskan itu keputusan yang baik atau enggak. Tapi memang perkembangan zamannya seperti itu. Itu namanya ya bisa dikatakan itu belajar sih. Ya oke, seperti itu. Dan ada banyak hal lain yang bisa saya sharingkan. Sekarang itu trending dengan personal branding, digital marketing gitu ya. Itu yang paling topik yang sering banget dibahas. Ataupun bisnis yang memiliki peluang tapi yang menghasilkan. Tapi sebenarnya itu kalau bisnis pasti ya kita harus mempertimbangkan dengan keberhasilannya. Tapi sebenarnya bisnis nggak ada yang berhasil.
kalau kita tidak mencobanya. Mencobanya dalam arti apa? Ya totalitas. Gitu aja. Sebenarnya semua itu bisa berhasil, tergantung orangnya saja sih sebenarnya. Atau ya takdir juga bisa dikatakan. Tapi nggak tahu juga ya. Saya juga jujur belum pernah sekali untuk membentuk tim. Sangat ingin sekali untuk membentuk tim. Tapi ya nggak tahu ini siapa yang bisa. Kalau mau ya langsung daftar aja ya. Mau gitu, nanti kita diskusi aja. Saya suka diskusi, sehingga bisa maju bareng gitu. Tapi ya semenjak semua pendidikan sekolah itu selesai, ya sudah, kita survive dimanapun kita berada. Dan selanjutnya tadi digital marketing. Ini banyak banget topiknya. Mulai dari Facebook, Instagram, website, Google, dan berbagai macam medianya. Tapi kuncinya cuma satu ya sahabat semua dan teman-teman semua, konten. Konten ini bisa diebarkan kalau menurut saya pribadi, ini adalah sudut pandang dari sebenarnya semua itu kehidupannya adalah konten, tapi yang membedakan pengemasannya saja. Ya, kita kan sebenarnya ngonten untuk kehidupan kita masing-masing. Nah, mungkin di sana itu tidak merekam, tapi di sini merekam. Sebenarnya sama-sama merekam, tapi ngontennya itu ngonten kita kepada Tuhan dan Allah SWT, atau ya para malaikatnya yang selalu mengawasi. Saya juga takut ya kalau melihat kamera yang setiap saat mengawasi, bahkan lebih dekat dari jari jemari kita maupun darah kita, nadi kita ya. Itu kalau kameranya Tuhan ya, nggak tahu. Bagaimana kalau kameranya yang ini, kalau YouTube kan sejauh mata memandang. Ya kunci dari itu semua kembali ke konten ya, sekarang yang tren. Baik di Instagram, yang khususnya Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan media sosial lainnya, Twitter juga ya. Itu masih hits ya, tapi masih diterusin. Dan sepertinya sudah ya ini ya. Oke, sudah 17 menitan. Terus pengembangan ya, adaptasi ini. Saya akan terus sharing untuk adaptasi. Adaptasi ini sangat bagus untuk dibahas. Saya yakin teknologi 10 tahun yang lalu atau ya 15 tahun yang lalu ya, yang saya paling ingat itu 10 tahun sih. 10 tahun yang lalu dengan 10 tahun yang sekarang itu benar-benar sangat berbeda, khususnya di bidang teknologi ya. Kalau dulu YouTube itu hal yang ya kita buat lihat-lihat musik dan khusus orang-orang yang musik aja gitu ya. Terus lihat tutorial gitu. Sekarang udah masuk ke benar-benar entertain. Semuanya sudah masuk semua. Bahkan masuk ke dunia kehidupan, maksudnya lebih ke arah user experience. Ke depan ini platform user experience ini akan semakin berkembang, baik di bisnis maupun di pekerjaan ataupun di customer juga, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, di sini pelayanan ada berbagai macam hal. Misalnya dari pelayanan pembelian, pelayanan negosiasi, pelayanan pengiriman. Ada berbagai macam pelayanan, khususnya pelayanan pengalaman berbelanja. Ada bonus-bonusnya, ada kupon-kuponnya. Nah, seperti itu. Dan lain sebagainya.
Begitulah untuk tentang adaptasi dan menyesuaikan. Semoga bermanfaat untuk sahabat dan teman-teman semua. Jangan tiru apa yang saya berikan ini. Bila tidak bermanfaat, ya tiru yang atau ambil yang manfaat saja. Karena saya juga belum menjamin apa yang saya katakan ini juga suatu hal yang sesuai dengan teman-teman semua. Karena setiap orang akan memiliki pemikiran dan pemahaman yang beda-beda. Seperti itu. Terima kasih, sukses untuk kita semua. Sampai jumpa. Mantap. Semangat selalu.